Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayat 8 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh dapat kesempatan kembali merenungkan firman Tuhan dan dituntun dalam langkah hidup kami. Berbicaralah kepada kami, Roh Kudus jamah hati kami, sehingga firman yang kami baca boleh menjadi kebenaran yang hidup di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang agung. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita diambil dari Mazmur 86 ayat 8. Saya bacakan. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dan dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Kau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika Ratu Sheba datang mengunjungi Raja Salomo dan mengujinya. Dia membawa bunga buatan yang tampak begitu hidup sehingga tidak ada mata manusia yang dapat membedakannya dari bunga asli. Dia menaruhnya di satu vas di atas meja Salomo bersama bunga hidup lainnya di ruang singgasananya. Saat Raja Salomo datang, Ratu Sheba berkata, "Salomo, kamu adalah orang paling bijaksana di bumi. Katakanlah kepadaku, tanpa menyentuh bunga-bunga ini, mana yang asli, mana yang palsu." Salomo memperhatikan bunga itu untuk beberapa lama dan tidak berbicara apa-apa. Sampai akhirnya dia berkata, "Buka jendelanya dan biarkan lebah masuk." Bapak Ibu Saudara sekalian, cara untuk membedakan yang buatan dari yang asli dalam cerita ini adalah biarkan lebahnya masuk. Mereka akan tahu yang mana bunga yang sebenarnya. Jika kita sebagai orang percaya cukup lama hidup bergaul dengan Allah yang benar, kita akan mengenali ketika diperkenalkan kepada Allah yang palsu, yang tiruan. Di dalam Mazmur 86 ayat 8, pemazmur yang adalah Daud menyampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah lewat Tuhan Yesus tidak ada duanya. Gak ada yang seperti Tuhan. Dia adalah Allah sejati yang dikatakan di sana menjadikan segala bangsa. Ia melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah yang berkuasa atas segala makhluk hidup, termasuk malaikat dan iblis. Engkau sendiri saja Allah. Namun kalau kita lihat sekitar kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyadari bahwa ayat ini belum terwujud. Kita menantikan waktu di mana semua bangsa akan sujud menyembah Allah dan memuliakan Dia. Dan kita sebagai orang percaya yakin bahwa hal itu akan terwujud ketika Ia datang, Juru Selamat kita. Dalam Filipi 2 dikatakan, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam iman kita percaya bahwa Yesus yang berjanji kepada murid-muridnya juga berjanji kepada kita bahwa Ia akan segera datang. Dan ketika momen itu tiba, waktu itu tiba, tidak ada lidah yang tidak akan mengaku, tidak ada lutut yang tidak akan bertelut menyembah Yesus Kristus. Sampai waktunya tiba, bagian kita sebagai orang percaya adalah hidup mewujudkan kebenaran ini. Menyatakan iman ini. Iman yang kita percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat Tuhan yang akan disembah seluruh bumi. Tuhan Yesus pernah bilang dalam Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu.
karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya bagaimana sambil kita menunggu Tuhan Yesus datang, bagaimana kita mau menghidupi hidup kita? Tuhan Yesus di bagian ini berkata, pilih jalan yang sempit. Karena ada dua pilihan, jalan yang mudah, yang lebar, atau yang sempit, yang sulit. Pilih jalan yang sempit. Selaras dengan itu, pemazmur berdoa dalam bacaan kita sebelumnya. Dia mengatakan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Tunjukkan jalan itu, jalan sempit itu ya Tuhan, supaya aku dapat melaluinya. Supaya aku dapat menaati perintahmu dan mengikuti teladanmu. Kita sebagai orang percaya yakin bahwa Yesus adalah teladan kita yang sempurna. Role model kita. Dan tidak hanya menunjukkan jalan, pemazmur pun rindu agar Allah membulatkan hatinya. Mengubah dirinya. Agar hatinya sepenuhnya takut akan Tuhan. Takut akan namanya. Agar dalam terjemahan yang lain, agar semua sel dalam diri Daud bersatu untuk menghormati namanya yang kudus. Bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Kenapa ia berdoa seperti ini? Karena ia sadar hanya Tuhan yang berkuasa mengubah hati. Dan lagi agak percuma kalau kita tahu jalan menuju satu tempat, tapi kita enggak mau melaluinya. Kita enggan menjalaninya. Oleh karena itu, kita perlu ingat konsep tentang iman. Bahwa iman bukan hanya tentang tahu, tetapi menjalani apa yang kita ketahui. Kita bisa jadi tahu ada orang yang mampu meniti satu kabel jalan dari gedung ke gedung yang lainnya. Kita bisa lihat orang itu jalan ke sana, jalan balik lagi. Namun, ketika ditanya, oke, sekarang buat Bapak Ibu yang menyaksikan saya, siapa yang mau saya gendong untuk berjalan bersama saya ke seberang? Belum tentu kita mau. Kita percaya orang itu mampu jalan, tapi kita nggak cukup yakin untuk menyerahkan diri kita digendong sama orang ini sampai ke seberang. Tahu tentang Allah, tahu tentang jalannya adalah satu hal. Tetapi hidup dan menyerahkan diri sepenuh hati adalah hal lain. Oleh karena itu pemazmur meminta supaya Tuhan menunjukkan jalannya. Dan yang kedua, supaya hatinya dibulatkan untuk mengikutinya. Faith in action. Iman dan perbuatan. Yang menghibur dari bagian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membesarkan hati ketika kita mengikut Tuhan, adalah ayat 12. Di mana pemazmur berkata, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hati dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kenapa? Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati. Dari dunia orang mati yang paling bawah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konsep orang Israel, ketika orang mati, orang akan hidup di bawah tanah. Sementara orang yang masih hidup akan hidup di atas tanah. Jadi dari konsep ini, pemazmur melihat bahwa bagaimana Allah telah menyelamatkan dia dari dunia orang mati yang paling bawah, diangkat. Dan nyatanya memang jelas, kita sudah baca kisah Daud, bagaimana Tuhan berkali-kali menyelamatkan dia. Ketika ia jadi gembala, Tuhan menyelamatkannya dari beruang. Ketika dia menghadapi Goliat, Tuhan menyelamatkan dia. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, Tuhan menyelamatkan dia, melepaskan nyawanya dari maut. Dan bagi kita hal ini juga mirip. Kita tahu Allah begitu besar mengasihi kita, sehingga ia telah melepaskan nyawa kita dari maut, dari upah dosa, yaitu maut.
kita berdosa. Kita tidak layak diselamatkan. Hanya karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh diselamatkan. Lewat putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat bacaan kita hari ini, Mazmur 86, mari kita memurnikan hati, memiliki hati yang tidak terbagi. Dalam dunia pandai besi, ada satu kebenaran yang akan saya pakai untuk menutup renungan kita. Dalam dunia pandai besi, logam itu akan dibakar sedemikian rupa sampai murni, sampai bagian-bagian atau unsur-unsur yang tidak murni itu terpisahkan dari yang utama. Kalau kita mendengar cincin emas ada 24 karat. Kalau cincin emasnya 20 karat, itu berarti 20 bagian dari 24 bagian dari cincin tersebut berasal dari emas. Tapi 4 bagian lainnya adalah logam-logam lain. 24 karat berarti emas pada cincin itu adalah sepenuhnya emas. Tidak ada campuran yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata kataros atau bulatkan hati, itu konsepnya sama. Daud meminta supaya hatinya dia murnikan, dibulatkan seutuhnya, sepenuhnya. Supaya motivasi dalam dirinya tidak terbagi. Supaya pengabdiannya kepada Tuhan tidak bercabang. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hidupmu diisi hari demi hari, diisi dengan ungkapan syukur, diisi dengan memuliakan Allah? Karena kita memang sudah diselamatkan. Tuhan telah mengangkat kita, memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Saya berharap kita boleh terus menjalani hidup dengan sukacita dan terus memuliakan Tuhan. Dan kita boleh terus berdoa sama seperti pemazmur, Tuhan tunjukkanlah jalanmu. Semoga kita nggak hanya familiar dengan jalan-jalannya. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita ikut kebaktian minggu, ketika kita ikut seminar, kelompok kecil. Semoga kita nggak cuma familiar dengan jalan Tuhan, tapi mau melangkah dengan hati yang bulat, hati yang tidak terbagi, dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.